Sudahkah kita punya bekal untuk pulang? Meniti jangan pulang menuju Allah dengan cahaya ma'rifat. Ketika ruh mulai terusik oleh isyarat ilahi dan hati tergetar oleh panggilan pulang, maka jiwa yang sadar akan bertanya dalam lirihnya sujud, "Sudahkah aku punya bekal untuk pulang?" Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tetapi jeritan batin yang haus akan pertemuan hakiki dengan Tuhan. Dalam ilmu ma'rifat, pertanyaan ini menjadi awal perjalanan ruh menuju asalnya. Dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Seindah apapun dunia, ia fana. Maka sebaik-baik bekal pulang adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang menyaksikan, dan dengan amal yang lahir dari keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 46, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un," yang artinya yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah kesadaran tertinggi seorang hamba, bahwa semua akan kembali kepada Allah. Dalam jalan makrifat, kesadaran ini bukan hanya teori, tetapi sebuah rasa yang hadir setiap detik dalam hati yang telah tercerahkan. Bekal pulang bukanlah sebanyak-banyaknya amal tanpa arah, melainkan amal yang lahir dari rasa tunduk dan ikhlas karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hati yang bersih adalah cermin makrifat. Di sanalah nur ilahi memantulkan kehadirannya. Jika hati telah bening dari kotoran dunia, maka setiap amal akan menjadi cahaya yang menuntun langkah pulang kepadanya. Makrifat adalah puncak ilmu tauhid. Ia bukan sekadar mengetahui Allah ada, tetapi menyaksikan Allah dalam setiap hela napas, dalam setiap gerak dan diam, dalam setiap takdir yang terhampar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, "Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya." Mengenal diri dalam makrifat berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang melekat padamu, akal, kehendak, daya, ucapan, semuanya milik Allah. Maka hamba yang makrifat tidak menyandarkan diri kepada aku, tetapi kepada Dia yang Maha Esa. Ketika seseorang telah berjalan dalam ilmu makrifat, ia mulai menyaksikan dunia dalam kebenaran hakikinya, bahwa dunia hanya fata morgana, tempat ujian, bukan tempat tinggal. Ia tidak tergoda oleh kemewahan dunia, tidak pula larut dalam deritanya. Ia hanya fokus kepada satu tujuan, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, ayat ke-27 hingga ke-30. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Inilah panggilan indah bagi ruh yang telah berbekal sempurna untuk pulang. Bekal itu bukan sekedar hafalan ayat atau ilmu zahir, tetapi kesadaran batin yang tajam. Ia mengenali bahwa semua yang terlihat adalah ciptaan, dan semua ciptaan menunjukkan kepada penciptanya. Dalam ilmu makrifat, seseorang tidak lagi melihat bentuk, tetapi melihat makna di balik bentuk. Ia tidak melihat air semata, tetapi melihat rahmat Allah yang mengalir di dalamnya. Ia tidak melihat manusia, tetapi melihat kudrah Allah yang menciptakan dan menggerakkannya. Itulah pandangan makrifat, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Seorang arif billah tidak pernah lalai dalam hitungan detik pun, karena hatinya senantiasa bersama Allah. Ia bukan hanya mengingat Allah dalam zikir lidah, tetapi dalam napas dan diamnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi dan sebaik-baik rizki adalah yang cukup. Hadis riwayat Baihaqi. Zikir tersembunyi adalah zikir hati, zikir rasa, yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi menggetarkan langit. Pulang kepada Allah bukanlah sebuah perpindahan ruang, tetapi kembali kepada fitrah yang suci. Maka bekal terbaik adalah bersihnya hati dari selain Allah. Itulah yang disebut dengan fana, yakni sirna rasa aku dan hanya tinggal Dia. Ketika seorang hamba telah fana,
Ia tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi Allah yang memperbuat melalui aku. Ia menjadi cermin bening tempat cahaya Allah memancar. Ia menjadi insan kamil. Puncak makrifat adalah baqo, yakni hidup dalam kesadaran Allah secara abadi. Ia pulang dengan membawa rasa rindu yang tidak pernah padam. Ia tidak meminta syurga, tidak takut neraka, tetapi hanya ingin satu, bertemu Allah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis qudsi, "Aku sediakan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah perjumpaan, liqa'ah, yang menjadi tujuan para pecinta Allah. Bekal untuk pulang tidak harus banyak, tetapi harus murni. Setetes air jernih lebih berharga daripada seember lumpur. Amal kecil dengan ikhlas lebih mulia daripada amal besar dengan riya. Maka dalam makrifat, seseorang belajar menyucikan niat sebelum memperbanyak amal. Karena niat adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, dan Allah menilai dari rahasia itu. Ilmu makrifat bukan menjadikan seseorang tinggi hati, tetapi meruntuhkan semua bentuk kesombongan. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Maka ia tidak pernah memuji dirinya, tidak pula menganggap rendah orang lain. Ia menjadi hamba sejati, hina di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Itulah buah dari makrifat. Pulang ke Allah bukan diukur dari panjangnya ibadah semata, tetapi dari dalamnya rasa penyaksian. Sholat yang makrifat adalah sholat yang menghadirkan Allah, bukan sekedar gerakan. Puasa yang makrifat adalah puasa dari semua selain Allah, bukan hanya dari makan dan minum. Zakat yang makrifat adalah membersihkan hati dari kepemilikan, bukan hanya membersihkan harta. Haji yang makrifat adalah musyahadah kepada Allah di arafah hati, bukan hanya di padang pasir. Maka wahai saudaraku, bertanyalah dengan jujur, apakah engkau telah menyiapkan bekal untuk pulang? Sudahkah engkau mengenal Allah lebih dalam dari sekadar namanya? Sudahkah hatimu bersih dari selainnya? Sudahkah engkau menyadari bahwa napasmu yang terakhir bisa datang sewaktu-waktu? Inilah waktu untuk kembali meniti jalan sunyi menuju cahaya. Inilah saat untuk membersihkan hati dari kotoran dunia. Jangan menunda, jangan menunggu tua, karena yang mati tidak hanya yang tua. Mati adalah janji yang pasti dan waktunya rahasia. Maka siapkanlah bekalmu sekarang, amal yang ikhlas, hati yang lapang, dan zikir yang hidup. Pulanglah dengan cinta, jangan pulang dengan takut. Orang yang mengenal Allah tidak takut mati, karena mati adalah jembatan menuju kekasihnya. Seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena menginginkan syurga, maka haramkanlah atas diriku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku darimu." Semoga kita semua menjadi para pejalan yang tidak lupa arah pulang. Semoga ketika malaikat maut datang, kita menyambutnya dengan senyuman, bukan dengan ketakutan. Karena kita tahu, kita telah menyiapkan bekal, dan bekal itu cukup. Makrifatullah, cinta, dan keikhlasan. Manusia hidup di dunia tidak lain hanyalah dalam perjalanan pulang menuju Tuhan yang menciptakannya. Namun berapa banyak yang menganggap dunia ini tempat tinggal selamanya? Lupa bahwa pada akhirnya semua yang bernyawa pasti akan kembali. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-156, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami akan kembali. Ayat ini bukan sekedar penghibur ketika duka melanda, tetapi adalah peringatan bahwa arah pulang kita hanya satu, yaitu kembali ke Zat yang menciptakan.
Namun pertanyaannya bukan hanya kapan kita pulang, tetapi sudahkah kita punya bekal untuk pulang? Sebab kepulangan tanpa bekal hanya akan menjadi kehinaan di hadapannya. Disinilah pentingnya ilmu ma'rifat, ilmu yang menembus lapisan lahir dan batin, hingga menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang suci. Bekal pulang bukan hanya amal-amal lahiriah yang tampak, tetapi juga kesucian hati, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kefanaan diri dalam keabadiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya." Hadis ini menjadi inti dari ilmu ma'rifat, bahwa pulang bukan sekedar beramal, tetapi menyadari siapa diri ini, siapa pemilik diri, dan kepada siapa diri ini kembali. Ilmu ma'rifat mengajarkan bahwa dunia ini bukan tempat menetap, melainkan cermin untuk mengenal zat. Segala sesuatu di dunia hanya bayangan dari yang hakiki. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Maka mereka yang tenggelam dalam dunia sesungguhnya tertipu oleh fata morgana." Puncak ilmu ma'rifat adalah ketika seseorang tidak lagi melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Ia melihat dunia, tetapi menyaksikan cahaya Tuhan di baliknya. Ia memandang manusia, tetapi hatinya terhubung pada zat yang menciptakan. Ia beramal bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena cinta kepadanya. Itulah bekal tertinggi, hati yang ikhlas, penuh cinta, dan lebur dalam zat. Dalam perjalanan ma'rifat, seseorang harus melewati proses fana, yakni sirnanya keakuan. Ia tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi Allah yang memperbuat. Ia sadar bahwa tiada daya dan kekuatan selain milik Allah, sebagaimana dalam surah Al-Kahf ayat ke-39, "Masya Allah, la quwata illa billah," yang artinya, Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini bukan sekedar lafaz di lisan, tetapi kesadaran dalam hati bahwa segala sesuatu adalah perbuatannya. Maka ketika ajal datang, orang yang telah sampai ke puncak ma'rifat tidak takut, tidak bimbang, bahkan merindukan untuk pulang. Ia tahu bahwa kematian hanyalah gerbang menuju pertemuan dengan kekasih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mati adalah jembatan yang menghubungkan kekasih dengan kekasihnya. Ini bukan sekedar romantisme ruhani, tetapi realitas orang yang telah fana dalam cinta kepada Allah. Bekal terbaik bukan banyaknya amal lahiriah semata, tetapi amal yang keluar dari hati yang mengenal Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat kedua, "Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya?" Allah tidak mengatakan paling banyak amalnya, tetapi paling baik amalnya, dan sebaik-baik amal adalah yang dilakukan dengan ikhlas dari hati yang menyaksikannya. Ilmu ma'rifat adalah cahaya yang menerangi jalan pulang. Tanpa ilmu ini, seseorang bisa terjebak dalam amal-amal lahiriah, merasa dirinya suci, merasa amalnya cukup, padahal hatinya masih penuh ego dan nafsu. Dalam surah An-Nur ayat ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard," yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mereka yang telah sampai ke ma'rifat akan menyaksikan cahaya ini di setiap gerak nafas dan kejadian. Maka bagaimana mungkin ia akan takut mati jika yang dituju adalah sumber segala cahaya? Pulang kepada Allah bukan sekedar kematian fisik, tetapi kematian nafsu, kematian ego, kematian syahwat, agar yang hidup hanya Allah dalam dirinya. Inilah maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matilah sebelum engkau mati," yakni matikan dirimu dari selain Allah sebelum maut menjemputmu,
agar saat ruh keluar dari jasad, engkau tidak lagi berpisah, karena selama hidup pun engkau telah bersamanya. Sesungguhnya, jalan pulang itu bukan sekedar melewati kematian fisik, melainkan kembalinya ruh mengenal asalnya, mengenal hakikat dirinya sebagai tiada, sebagai bayang-bayang yang fana, dan menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada secara mutlak. Dalam ma'rifat, kita tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai cermin untuk menyaksikan keindahannya. Setiap nafas adalah kesempatan untuk menyebut namanya. Setiap gerak adalah ruang untuk tunduk dalam kehambaan yang sempurna. Maka, ketika kita bertanya, sudahkah aku punya bekal untuk pulang? Sejatinya kita sedang menggali kedalaman kolbu. Apakah telah penuh dengan cahaya makrifat atau masih dipenuhi oleh kabut keakuan yang menyesatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfuruni. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Zikrullah bukan sekedar ucapan di lidah, tetapi pancaran kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam setiap helai nafas, setiap detak jantung, dan setiap rasa yang murni dari keikhlasan. Zikir yang maknawi mengantar ruh keluar dari rumah jasad untuk menyatu dalam cahayanya. Maka bekal pulang bukan berupa tumpukan amal lahir semata, tetapi kehadiran batin yang menyatu dengan kehendak dan keagungannya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna ini mengandung rahasia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, bukan secara ruang, tetapi secara kehadiran di dalam batin hambanya. Barang siapa yang mengosongkan dirinya dari segala selain Allah, maka ia akan dipenuhi olehnya. Inilah bekal tertinggi dalam ma'rifat, yaitu kefanaan diri dalam kehadiran Allah. Ketika kita membaca ayat dalam surah Al-Ankabut, ayat ke-41, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Ayat ini memberi isyarat bahwa segala yang selain Allah itu rapuh, termasuk diri dan amal jika tidak disandarkan kepadanya. Amal tanpa makrifat adalah rumah laba-laba, sedangkan makrifat tanpa amal adalah kehampaan belaka. Keduanya harus berjalan beriringan, lahir bekerja, batin berserah. Dalam pengalaman ruhani para ahli ma'rifat, kematian tidak menakutkan karena mereka telah merasakannya sebelum mati. Mereka telah mati sebelum mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. "Mutu qabla an tamutu." Matilah kalian sebelum kalian mati. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mati di sini adalah mematikan nafsu, ego, keakuan, hingga yang tersisa hanyalah nur, cahaya dari zat yang menciptakan. Inilah puncak bekal untuk pulang, yakni kesadaran total bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia makrifat, amal dilihat bukan dari banyaknya, tetapi dari seberapa dalam ikhlas dan fananya hamba dalam ma'al itu. Amal yang lahir dari rasa ingin dilihat manusia tidak menjadi bekal melainkan beban. Sebaliknya, satu amal yang keluar dari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nur yang menyinari perjalanan pulang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan ayat ke-9. "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ini menegaskan bahwa amal terbaik adalah yang tertuju hanya kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena cinta dan kesadaran bahwa hanya Dia satu-satunya tujuan.
Bekal terbaik untuk pulang adalah hati yang telah bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tidak lagi mencintai dunia, tidak takut pada selain Allah, tidak berharap pada makhluk, tidak berduka kecuali karena hijab darinya. Inilah maqam tertinggi dalam ma'rifat yang disebut oleh para sufi sebagai maqam al-fana dan maqam al-baqa, yaitu lenyap dalam zat Allah dan hidup hanya dengannya. Seperti firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Membersihkan diri bukan hanya dari najis jasmani tetapi dari kotoran batin, riya, ujub, takabur dan syirik tersembunyi. Maka jika kita ingin tahu apakah kita telah punya bekal untuk pulang, periksalah apakah kita telah mati sebelum mati? Apakah kita sudah tidak memiliki apa-apa kecuali Allah? Apakah amal kita diliputi rasa ikhlas dan cinta atau masih dibumbui ambisi pribadi? Apakah kita telah menemukan Nur Muhammad dalam diri yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika belum, maka masih ada waktu, meskipun sedikit, untuk bersungguh-sungguh. Dan waktu yang sedikit itu sangat berharga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah seseorang dalam sekejap, sebagaimana dalam kisah para wali yang dulunya hina lalu dimuliakan karena seberkas nur ma'rifat yang masuk ke hatinya. Maka jangan remehkan istighfar hari ini, jangan abaikan zikir walau hanya sejenak, karena bisa jadi itulah pintu pulangmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika ruh telah ditiupkan dan jasad menjadi wadahnya, manusia mulai menapaki perjalanan panjang yang hakikatnya adalah jalan pulang. Dunia bukanlah tempat tinggal, tetapi hanya tempat singgah. Dalam pandangan makrifat, hidup ini adalah safar menuju zat yang maha mutlak. Maka pertanyaan paling mendalam yang harus terus bergema dalam batin ialah, sudahkah kita punya bekal untuk pulang? Bekal yang dimaksud bukanlah sekadar amal lahiriah, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu hati yang bersih, jiwa yang fana dari keakuan, serta kesadaran tauhid yang murni bahwa tidak ada yang wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ma'rifat, amal tidak dinilai dari banyaknya gerakan lahir, tetapi dari seberapa lurus niat dan seberapa dalam penyaksian terhadap Zat yang Maha Satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan." Surah Al-Ankabut ayat ke-46. Dalam ayat ini, kematian bukan sekadar perpisahan antara ruh dan jasad, melainkan sebuah panggilan pulang kepada asal mula kehidupan, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa tidak menyiapkan hatinya untuk mengenal Allah, sungguh ia pulang dalam keadaan asing terhadap Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam pandangan ma'rifat, cerdas bukan hanya mengetahui banyak, melainkan mengetahui hakikat, bahwa semua amal, semua harta, semua kehormatan akan ditinggalkan kecuali tauhid yang murni dan keikhlasan amal yang menembus ke langit rasa. Maka bekal untuk pulang bukanlah tas besar berisi duniawi, tetapi qalbun salim, hati yang selamat sebagaimana firman-Nya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara
ayat ke-89. Bekal yang utama adalah hati yang telah fana dari cinta dunia dan baka dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, hingga tidak tersisa lagi rasa aku, sebab semua telah ditelan oleh rasa Dia. Dalam maqam ma'rifat, seseorang akan mencapai fana fillah, yaitu lenyapnya rasa memiliki dan berbuat selain Allah. Segala amal dan niat tidak lagi disandarkan kepada aku, tetapi disandarkan kepada Dia yang Maha Berkehendak. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surah Al-Anfal ayat ke-14. Ayat ini menunjukkan hakikat bahwa semua gerak hanya terjadi karena Allah. Maka orang yang pulang membawa bekal adalah mereka yang telah melepaskan keakuan dan melihat semua sebagai pancaran zatnya. Puncak pengalaman makrifat adalah ketika seorang hamba menyaksikan bahwa hidupnya bukanlah miliknya. Ia tidak hidup karena dirinya, tetapi karena Allah yang Maha menghidupkan. Ia tidak berbuat karena dirinya, tetapi karena Allah yang Maha menggerakkan. Inilah hakikat ayat. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surah Al-An'am ayat 116. Maka orang yang punya bekal untuk pulang adalah mereka yang dalam setiap tarikan nafasnya mengingat Allah, dalam setiap lintasan hatinya menyaksikan wujudnya. Ia bukan hanya berzikir dengan lisan, tetapi seluruh wujudnya adalah zikir. Berdiri, duduk, bahkan diamnya adalah pengakuan atas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah mencapai puncak makrifat ini, maka ia tidak lagi takut akan kematian, sebab ia tahu bahwa mati bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan. Bagi mereka yang telah mengenalnya, kematian adalah saat yang paling dinanti. Ia berkata dalam batinnya, "Wahai jiwaku yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30. Inilah ayat yang paling dirindukan oleh para pecinta Allah, sebab mereka tidak melihat surga sebagai tempat, tetapi kedekatan dengannya. Surga bagi mereka bukan taman, tetapi liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwa yang sedang membaca ini, tanyakanlah pada dirimu, sudahkah engkau menyiapkan bekal untuk pulang? Sudahkah engkau mengenalnya? Sudahkah engkau membersihkan hatimu dari selain Allah? Jika belum, maka jangan tunda taubat, jangan tunda zikir, jangan tunda makrifat. Perjalanan pulang bisa tiba kapan saja. Maut tidak menunggu kesiapan. Sebagaimana firman-Nya, di mana saja kamu berada, maut akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa ayat ke-48. Ilmu ma'rifat tidak diajarkan di sekolah dunia. Ia diturunkan oleh Allah kepada hati yang bersih dan rindu untuk pulang. Maka dekatilah Allah dengan rindu, dan Ia akan membalas rindumu dengan cinta yang tidak pernah bertepi. Sebagai penutup, ketahuilah bahwa dunia hanyalah tempat melewati, bukan tempat tinggal. Semua yang kita lihat akan hilang, semua yang kita genggam akan lepas. Maka genggamlah Allah dalam hatimu. Peluklah makna la ilaha illallah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan rasa, jiwa, dan seluruh wujudmu. Sebab hanya dengan itu engkau akan punya bekal untuk pulang ke pangkuannya, pulang ke kasih-Nya, pulang ke cahayanya.